Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalayana Tantri Eka Triandriani. Saya berasal dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu pahlawan proklamasi kita, yaitu Adam Malik. Siapa sih di sini yang nggak kenal Adam Malik? Adam Malik mempunyai nama kecil, yaitu Adam Malik Batubara. Beliau merupakan salah satu mantan luar negeri loh. Keren kan dia? Terus dia juga pernah diangkat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Adam Malik lahir di Pemantang Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 22 Juli 1917. Beliau mengawali sekolahnya di HIS Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Setelah selesai, beliau juga melanjutkan sekolahnya di Agama Parabek, Bukit Tinggi. Tapi sayangnya sekolahnya hanya bertahan 1,5 tahun karena beliau memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya untuk membantu kedua orang tuanya berdagang. Pada usianya sangat belia, jiwa semangatnya sangat tinggi untuk memerdekakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan akhirnya beliau merantaulah ke Jakarta. Dan di kota Jakarta inilah beliau memulai karirnya sebagai wartawan televisi dan sebagai tokoh kemerdekaan kebangsaan. Pada awal tahun 1945, beliau sudah aktif menjadi anggota dan pemimpin keorganisasian kemerdekaan Republik Indonesia. Menjelang kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, beliau dan dibantu oleh tokoh pemuda lainnya membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Ngapain sih ke Rengas Dengklok? Yang untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan beliaulah yang mendukung penuh atas kekuasaan dan kepemimpinan Bung Karno dan Bung Hatta. Ada Malik juga yang mengumpulkan warga Indonesia, terutama warga Jakarta, untuk berkumpul di lapangan Ikanda Jakarta. Setelah Indonesia merdeka, Adam Malik sangat aktif dalam berbagai organisasi. Salah satunya, Adam Malik dipilih sebagai duta besar dan beliau juga berkuasa penuh dalam suatu negara, yaitu Uni Soviet dan Polandia. Tahun 1962, Adam Malik juga ditunjuk sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia untuk merundingkan Indonesia dengan Belanda mengenai wilayah Irian Jaya di Amerika Serikat. Dan pada tahun 1964, beliau juga diberi tanggung jawab yang sangat besar loh, yaitu sebagai Delegasi Komisi Perdagangan dan Pembangunan di PBB. Mungkin sudah takdir Allah SWT, akhirnya Adam Malik mengembuskan nafas terakhirnya di Bandung. Beliau mengidap penyakit liver. Karena jasa-jasa beliau yang sangat banyak untuk kemerdekaan Republik Indonesia, akhirnya beliau diangkat sebagai pahlawan proklamasi Republik Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan, kalau ada lebihnya syukur alhamdulillah. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ruli Onzo yang telah memberikan tugas seperti ini. Jujur saya merasa terpantang untuk bicara di depan kamera seperti ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Haji Adam Malik Batubara dilahirkan di Pematang Siantar pada tanggal 22 Juli 1917. Beliau merupakan anak dari pasangan Haji Abdul Malik Batubara dan Salamah Lubis. Adam Malik menempuh pendidikan dasarnya di Holland Island School. Ia lalu melanjutkan pendidikannya di Sekolah Agama Madrasah Sumatera Tawalib Parabek di Bukit Tinggi. Karir perjuangan Adam Malik dimulai dari masuknya beliau sebagai anggota Kepaduan Hizbul Wathan, milik organisasi Muhammadiyah di Pematang Siantar, Sumatera Utara, sebagai Ketua Partindo cabang Pematang Siantar dengan basis massa yang dominan berasal sopir-sopir. Pada tahun yang sama, 1934, Adam Malik hijrah ke Batavia dan bergabung dengan Yahya Nasution, seorang mantan anggota Partindo yang kemudian menjadi eksponen organisasi PARI, Partai Republik Indonesia. Pada tanggal 13 Desember 1937, bersama sahabatnya yaitu Pandu Kartawiguna dan kawan-kawan, Adam Malik mendirikan lembaga kantor berita Antara yang berada di Buitens Jiger nomor 35 Jakarta Pusat. Adam Malik banyak belajar politik dari tokoh golongan kiri dan berlatar belakang sadar akan perlunya perbaikan nasib rakyat. Membawanya menjadi anggota PARI
Keterlibatannya dalam aktivitas PARI ini membawa Adam Malik sempat hidup di penjara Nusa Kambangan sampai saat dibebaskan oleh pemerintah bala tentara Jepang pada tahun 1942. Pada masa pemerintahan pendudukan tentara Jepang, Adam Malik bersama tokoh pemuda lain yang masuk dalam kelompok atau golongan kiri bekerja pada Sendenbu, namun tetap melibatkan diri dalam organisasi gerakan bawah tanah. Sikap politiknya yang cenderung radikal dan kekiri-kirian masih terus dipertahankan ketika Adam Malik masuk dalam organisasi Persatuan Perjuangan yang di tahun 1946 sempat menculik Perdana Menteri Sultan Syahrir karena tidak puas dengan hasil perundingan Belanda Indonesia yang mengakui kekuasaan Belanda secara de facto terhadap Indonesia. Semangatnya tercermin dalam pidato pengukuhannya sebagai Ketua Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-26 tahun 1971 hingga 1972, yang dalam hal meneruskan dan melebarkan jalan politik sebagaimana digariskan oleh Bung Karno di tahun 1960-an mengenai tata dunia baru. Bagi yang kaya dan yang miskin tidak ada hari depan yang terpisah, harus ada hari depan bagi kita semua. Sikap politiknya semakin matang dan jelas dengan keterlibatannya secara terus-menerus dalam percaturan politik dan pemerintahan baik melalui jalur eksekutif maupun legislatif. Kemampuan politik tersebut tercermin dalam kemampuannya berperan secara terus-menerus dalam proses merebut, mempertahankan dan mengelola negara Republik Indonesia dari masa pra-kemerdekaan, pra-Orde Baru maupun Orde Baru, hingga mencapai puncaknya ketika menjabat sebagai Wakil Presiden 1978 sampai 1983. Karena penyakit yang deritanya, Adam Malik wafat di Bandung pada tanggal 5 September 1981 dan jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Negara Utama Kalibata, Jakarta. Atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional melalui Surat Keputusan Presiden nomor 107 TK 1998 tanggal 6 November 1998. Symptom of the growing democratic life in our society. Well, the students, for instance, complained about corruption in high places. That is normal. Everywhere, if you have the democratic right, they have the right to express. Not only in Indonesia, everywhere.